Waktunya membaca. Arsitek cilik. 3 hari sudah perbaikan rumah Olin selesai dikerjakan. Ternyata bahan bangunan masih tersisa cukup banyak. Ada batu, pasir, semen, batu bata, dan beberapa kaleng cat. Untuk apa bahan-bahan bangunan yang tersisa itu, Ayah? Tanya Olin. Baiknya untuk apa ya? Ayah belum punya rencana apa-apa, jawab Ayah Olin. Mendengar jawaban itu, Olin diam. Tampaknya ia berpikir sesuatu. Sambil tersenyum, Olin memberanikan diri mengatakan rencananya. Ayah, bagaimana kalau bahan-bahan itu untuk membuat taman kecil di samping rumah? Olin bicara dengan agak ragu. Apakah tidak terlalu sulit? Bukankah itu pekerjaan orang dewasa? Jawab Ayah Olin lalu tersenyum. Olin pun kemudian menjelaskan rencananya dengan sungguh-sungguh. Mendengar kesungguhan Olin, Ayah Olin menyetujuinya. Bukankah Ayah pernah bilang bahwa Olin tidak boleh menganggap sesuatu sulit sebelum dicoba, kata Olin. Iya betul, jawab Ayah Olin sambil tersenyum. Olin sangat senang mendengar kata-kata ayahnya. Tanpa membuang waktu, Olin langsung membuka-buka majalah desain taman. Ia pernah melihat foto taman mungil yang indah serta cara-cara membuatnya. Olin kemudian meminta pertimbangan ayahnya tentang taman itu. Bagus sekali bentuk taman yang kau pilih, Olin. Ayah Olin memuji. Hebat kalau kamu bisa membuatnya. Kata-kata ayahnya itu bagi Olin merupakan tantangan. Oleh karena itu, Olin akan bersungguh-sungguh dalam membuat taman itu. Pada hari berikutnya, setelah pulang sekolah, Olin mulai menggali tanah. Ukurannya sesuai dengan yang ada di majalah. Dengan semangat, Olin menggali tanah sedikit demi sedikit. Sesekali terdengar senandungnya. Nah, nah, nah. Keringat Olin bercucuran, tetapi ia terus saja menggali. Sampai akhirnya, tanah tergali selebar 1,5 meter. Panjang galian itu 2 meter dan dalamnya 1 meter. Olin, Olin, ayo kita main bola di lapangan. Terdengar suara Ikang dan Sijah memanggil Olin dari luar pagar. Maaf teman-teman, beberapa hari ini aku tidak bisa bermain bersama kalian, jawab Olin. Sedang apa kamu, Olin? Tanya Ikang ingin tahu. Aku sedang mencoba membuat taman, jawab Olin singkat. Mengapa hanya sendiri saja membuatnya taman? Tanya Sijah. Iya, karena aku sendiri yang berniat membuat taman ini, jawab Olin mantap. Wah, tampaknya menyenangkan juga membuat taman. Bagaimana kalau kami bantu? Kata Ikang dan Sijah menawarkan. Dengan senang hati, jawab Olin gembira. Pada sore berikutnya, Ikang dan Sijah datang ke rumah Olin. Mereka kemudian berbagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Aku minta kita bekerja sesuai dengan rencanaku tadi, ucap Olin menyudahi pembicaraan. Oke bos, asalkan bila telah capai kita boleh istirahat, jawab Ikang. Ikang bertugas menyiapkan batu bata dan batu. Sijah bertugas membuat campuran semen dan pasir. Olin yang menjadi tukang batunya. Dengan bantuan Ikang dan Sijah, pekerjaan Olin menjadi lebih lancar. Pertama-tama yang dilakukan Sijah adalah menakar pasir dan semen. Pasir 6 ember, semen 1 ember, lalu tuangi air secukupnya, gumam Sijah sambil menakar bahan-bahan itu. Setelah itu Sijah mengaduk semen dan pasir itu hingga tercampur. Selesai mengaduk, Sijah mengantarkan campuran semen dan pasir itu kepada Olin. Begitulah tugas Sijah, bolak-balik mengantarkan campuran semen dan pasir. Tugas Ikang cukup berat karena ia harus bolak-balik menyediakan batu bata yang akan dipasang. Dalam waktu 5 hari, taman Olin hampir selesai. Bentuknya meniru bebatuan gunung dengan kolam kecil di dasarnya. Pada batu-batu itu diberi rongga-rongga yang nantinya ditanami tanaman bunga. Di pinggir kolam dibentuk seperti batang pohon yang seakan telah ditebang. Saat itu kolam belum diisi air karena semennya belum kering. Olin sedang mengecat dasar kolam dan bebatuan. Wah, hasilnya cukup lumayan ya, seru Ikang gembira. Gak cuma lumayan, tetapi bagus, jawab Sijah. Iya, taman kita sungguh indah.
Tak aku sangka hasilnya sebagus ini, sambung Olin. Selamat siang Kak, sapa Om Dodi kepada ayah Olin. Oh kamu Dodi, jawab ayah Olin. Bagaimana kabarmu? Tanya ayah Olin. Baik Kak, jawab Om Dodi lalu duduk di kursi ruang tamu. Sekalian mampir, saya baru saja meliput sebuah acara di kota ini. Om Dodi menjelaskan maksud kedatangannya. Om Dodi adalah paman Olin yang bekerja sebagai wartawan. Olin kemana Kak? Kok tak kelihatan? Tanya Om Dodi. Itu dia sedang membuat taman di samping rumah bersama kawannya, jawab ayah Olin. Coba saya akan melihatnya, kata Om Dodi lalu berjalan menuju samping rumah. Halo Olin, baru membuat apa Olin? Sapa Om Dodi. Hei Om Dodi, ini baru mengisi kolam dengan air dan ikan-ikan kecil. Wah, bagus sekali taman buatanmu Olin, Om Dodi memuji. Ah, ini buatan kami bertiga kok Om, jawab Olin merendah. Kalau boleh, Om Dodi ingin mengambil beberapa foto di taman ini. Tentu saja Om. Bagaimana kalau Olin bersama teman-teman, lalu ayah dan ibu? Olin mengusulkan. Baik, nanti Om Dodi akan mengirimkan foto-foto itu bila sudah dicetak, jawab Om Dodi. Seminggu kemudian, kring kring, pos pos, seru Pak Pos dari luar pagar. Cepat-cepat Olin berlari keluar. Terima kasih Pak Pos, ucap Olin sambil menerima surat. Tentu ini surat dari Om Dodi, ucapnya girang lalu membuka surat itu. Dalam suratnya Om Dodi bercerita bahwa ia akan mengirimkan tulisan tentang Taman Olin ke sebuah majalah remaja. Ah, betapa senangnya kalau benar-benar dimuat di majalah, ucap Olin gembira. Om Dodi mengirimkan 4 buah foto. Satu foto Olin bersama teman-temannya dicetak 3 lembar. Satu foto Olin sendiri di taman, satu foto ayah dan ibu Olin, dan satu foto taman. Foto tamanmu ini tak kalah dari yang ada di majalah Olin, puji ayah Olin. Ah, kan Olin baru bisa mencontoh ayah, jawab Olin. Iya betul, tetapi kalau besar nanti tentu kamu bisa merancang sendiri, tidak hanya mencontoh, jawab ayah Olin. Bisa jadi arsitek ya? Olin menimpali. Oh tentu, sekarang ini kan baru jadi arsitek cilik, ejek ayah Olin. Sampai jumpa, tetap rajin membaca ya.